Halo semua teman-teman, bagaimana kabarnya semua ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kenalin, nama saya adalah Dewangan Made Rasta Beladika Adi Kusuma atau kerap dipanggil Rasta. Dan dalam kesempatan kali ini, saya tuh akan mewawancarai salah satu teman terbaik saya ya, yang bisa dibilang beliau tuh merupakan teman dari masa kecil lah. Dan dia tuh juga cukup sangat berjasa bagi saya. Jadi untuk topiknya saya akan menanyakan dalam seputar AI saja karena semua sudah tahu bahwa AI itu sudah sangat merajalela dan semua orang juga sudah pasti kenal AI dalam angkatan saya. Jadi mungkin saya akan menanyakan bagaimana beliau menggunakan AI dan mungkin saran apa saja yang bisa beliau sampaikan kepada kita ini dalam menggunakan AI. Karena teman saya ini juga termasuk uh, bisa dibilang salah satu mahasiswa yang pintar lah. Karena beliau juga berhasil di UNUD dan pada saat sekolah dia sering mendapatkan ranking. Nah, jadi penasaran kan? Mari kita cus langsung ke sana. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu dari teman saya ya. Dan ini merupakan teman terbaik saya dalam hidup saya. Nah, dia itu bisa dibilang dengan nama Gusti Ngurah Bagus Nugraha Putra Wicaksana atau bisa dipanggil Gusti Bagus. Baik, izinkan saya untuk mewawancarai tentang seputar AI. Oke. Jadi ini gampang saja dan santai saja, tidak ada pressure, tidak ada tekanan. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin dari yang simpel saja. Bagaimana Anda menggunakan AI dalam proses belajar sehari-hari dan AI apa yang paling sering Anda gunakan? AI dalam proses sehari-hari, jujur tuh saya gunain AI dalam proses sehari-hari itu digunain misal kayak ada mata kuliah yang susah nih, saya belum begitu ngerti tentang materinya, saya bisa nyari-nyari materi di sana biar paham lebih, ya bahasanya disimpelin itulah biar nggak kayak bahasa-bahasa ilmiah gitu, ini bisa disederhanakan. Biasanya saya kalau untuk materi-materi yang kayak tulisan-tulisan gitu atau istilahnya kayak pengertian-pengertian gitulah, itu saya lebih sering pakai ChatGPT. Kalau untuk numerik tentang perhitungan tuh saya lebih suka pakai Claude karena di Claude tuh kayak benar-benar akurat itu hitungannya. Itu aja sih AI yang pakai saya. Baik, bagus sekali. Kurang lebih mirip ya. Emang rata-rata kayaknya orang-orang pakai itu. Blackbox lagi satu. Oh ya, Itu paling Blackbox ya. sering. Sangat relate untuk anak informatika. Baik, terima kasih. Saya juga kurang lebih sama lah. Saya juga menggunakan ChatGPT juga, Blackbox juga paling sering sih karena sangat relate buat coding-codingan tuh ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah AI itu lebih banyak membantu atau justru sebenarnya itu sedikit menghambat proses belajar? Jujur kalau bagi saya tuh AI membantu saya karena itu kan AI saya gunain untuk ngertiin pemateri itu. Tapi banyak sih orang-orang yang bilang AI itu merugikan ya, kayak bisa menghambat inilah itulah. Karena kan balik lagi ke perspektif orang, mau gimana orang itu bisa memanfaatkan AI. Kalau dia dengan baik ya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, kalau nggak bagus ya dampaknya buruk juga lah. Jadi tergantung lah, AI itu kan alat, jadi kita yang bisa bijak menggunakannya. Gimana ya, terserah Kak. Oke, bagus banget itu, dan itu juga relate banget sih karena saya tuh termasuk dahulu ya, zaman dulu termasuk gampang banget lah termasuk sama AI, ketergantungan banget. Tapi ya, artinya kita tuh sebenarnya harus pintar-pintar juga yang menggunakannya tuh ya. Baik, mungkin yang terakhir ini, mungkin apakah Anda tuh mempunyai saran pada teman-teman mahasiswa ataupun adik-adik tentang penggunaan AI yang baik dan benar? Jujur saran dari saya ya, AI itu lebih baik digunain untuk, ya boleh sih sebenarnya kita pakai AI, cuma kalau emang kita benar-benar udah nggak bisa banget, kita boleh pakai AI-nya itu. Tapi jangan gunain AI untuk hal-hal yang jelek itu, misal kayak kalian kepepet nih, tapi tugasnya banyak,
kalian suruh kalian suruh AI itu untuk buatin tugas kalian itu nggak boleh. Jadi gunainlah AI sebaik mungkin. Oke, Pak Agus. Oke, itu saran yang mantap sekali ya. Dan artinya kita tuh harus bijak-bijak banget, dan jika misal kita mampu tuh lebih baik tidak menggunakannya. Ya, benar. Mungkin AI itu bisa digunakan sebagai alat bantu atau sebagai pengingat saja. Oke, baik. Itu saja sih dari saya, dan terima kasih atas waktunya ya. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Dan itu dia teman-teman. Terima kasih.